Tapi ya aku sempat nonton wawancaranya di salah satu stasiun televisi beberapa tahun lalu ya, Oh, karena dia sudah tidak menjabat lagi. Akhirnya tanya, kok Bapak sih tidak sekritis dulu gitu dalam mengkritik? Dia bilang ya, saya tidak dibayar untuk mengkritik lagi katanya. Jadi ngapain? ya iya. Itu kerjaan orang lain sekarang. Saya tidak di posisi itu Iya, lagi. maksudnya itu kan makanya kan pada akhirnya hidup tuh pilihan kan. Tapi sebelum memilih, kita tuh harus ngerti. Nah, kadang-kadang karena keikut arus. Sebenarnya tidak di situ, tapi akhirnya di situ karena keikut arus. Nah, intinya apapun yang dilakukan Pak Fahri itu dari awal sampai sekarang karena dia mengerti. Itu intinya. Dia ngerti, dia paham, dia tahu. Makanya jadi pengkritik ya apa namanya tuh jelas sekali. Begitu mendukung pun jelas sekali gitu. Ini untuk pertama kalinya di sudut pandang Ferry Cowboy membahas Politikus. kritikus Ya, kritikus. yang positif. Ya, jadi gini, bagiku yang nilai positif itu bukan karena kritikannya bagus. Iya, iya, iya. Maksudnya Iya, bahasannya tuh iya, positif. mungkin bagi orang lain pengkritik yang bagus itu karena omongannya bagus. Bagiku tuh pengkritik yang bagus tuh pengkritik yang punya dasar. Dasar mengkritik gitu, jangan asal. Satu, yang kedua, pengkritik yang baik itu adalah satu sisi, di sisi ini dia kritik, di sisi ini dia akui. Itu pengkritik yang baik. Nah, pengkritik zaman sekarang A sampai Z tuh nggak ada bagusnya. Nggak ada bagus. Kayaknya dia aja deh jadi presiden, nah baru bagus kayak gitu. Nah, pengkritik yang kalau mengkritik pemerintahan itu tidak ada bagusnya itu obatnya dua. Apa tuh? Enggak, obatnya satu. Oh, satu. Libatkan aja sesuai maunya dia. Gitu. Iya, 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 iya. Biar nanti terlihat ya. Iya. Ya, ya, ya. Masa? Oh, berarti selama pengkritik itu tidak dilibatkan? Enggak, kalau pengkritik yang benar, mengkritik atas dasar. Kemudian dia dengan gentle mengakui ketika ada kebaikan yang dia kritik. Dikasih apapun dia nggak mau. Jadi dia memang mengukuh, mendeklarasikan pengkritik. Nah, tapi kalau pengkritik yang mengkritik gak ada baiknya yang dikritik, nah itu pasti karena mau. Oh, sebenarnya mau apa ya, gitu ya, 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 ya. Kalaupun jadi tidak mau, itu karena ngambek aja. Oh, karena ngambek. Aduh. Kenapa telat gitu? Oh, kenapa nggak dari dulu gitu? Orang yang saya tidak akan berbicara begini, nah itu Pak Fahri itu. Kalau saya tidak ngerti, saya tidak mau menceritakan hal-hal seperti ini kalau saya tidak benar-benar tahu. Jadi dia pribadi yang selalu selayaknya. Ya kalau saya nih sopir, selayaknya sopir seperti apa? Harus mengerti. Kalau saya ini navigator, selayaknya navigator seperti apa? Dan aku ngerti. Nah gitu. Itu orang yang benar-benar tahu dia mau kemana. Dan siap dengan konsekuensinya. Siap dengan konsekuensi. Nah, tidak semua orang loh siap dengan konsekuensi itu. Nah, dikit. Pak Fahri itu salah satu pribadi yang siap dengan konsekuensi.
Aku tidak merasa ketika dia memuji atau menceritakan pemerintahan sekarang atau menceritakan calon presiden dan wakil presiden yang dia dukung itu di ruang lingkup memuji. Enggak, aku merasakan itu. Yang aku rasakan ya dia menceritakan. Yang sebenarnya. Dan salahnya di mana kalau orang itu yang misalkan tadinya jadi A, kemudian memilih untuk jadi B, salahnya di mana kan? Jadi salah kalau tidak ngerti. Kalau ngerti dan bertanggung jawab, salahnya di mana? Kan gitu. Tapi kalau sekarang ini kan kita bisa lihat ya, banyak yang akhirnya pindah haluan. Cuman tidak semuanya pasti seperti Pak Fahri Hamzah ini dalam mengambil keputusan kan. Itu akan terlihat jika apa dan kapan yang pada pindah haluan itu kebenarannya, nah gitu. Oh, wow. Orang yang pindah haluan karena prinsip biasanya santai dan tidak menonjolkan diri. Tapi kalau orang yang pindah haluan karena kepentingan, hebohnya na'udzubillah gitu. Terlihatnya, kalau yang pindah haluan karena prinsip, apapun hasilnya, motivasinya ya saya mendukung. Hasilnya itu tidak penting. Hasilnya nomor sekian. Iya, yang penting dia sudah mendeklarasikan diri mendukung. Entah setelah saya yang dukung ini berhasil, nanti saya jadi apa ya terserah. Nah itu orang yang pindah haluan karena prinsip. Tapi kalau orang pindah haluan karena kepentingan, lihat setelah yang didukungnya berhasil, jadi apa dia, itu yang menentukan dia tetap baik apa enggak. Oh, baik. Ya. Kalau misalkan dia tidak jadi apa-apa terus biasanya berkuar-kuar, oh pasti nanti pindah lagi. Karena gini, orang yang berprinsip itu tidak membuka aib orang. Tuh. Orang yang punya prinsip dalam setiap sikapnya itu tidak akan menceritakan mantan bosnya. Cukup dia pendam aja. Itu kalau orang yang berprinsip. Sebelum kan Pak Fahri kan nyeritakan yang dari sini ke depan kan, bukan nyeritakan dari sini ke belakang kan dia. Nah itu prinsip. Tapi kalau orang yang pindah dari satu tempat ke tempat lain kemudian menceritakan borok-borok, ya pasti itu karena kepentingan yang tidak tercapai. Sederhana sekali untuk mengetahuinya. Aku ikhlas sih. Nah kalau diceritakan berarti nggak ikhlas. Karena kalau orang ikhlas tuh diam dan tetap baik. Ya tapi aku bercerita ini agar jangan sampai yang lain terjerumus juga. Kalau aku ketika ketemu orang yang nggak baik, aku tidak akan ceritakan keburukan orang itu. Tapi nanti ada yang terjerumus, ya nggak apa-apa. Loh, ya semakin banyak yang terjerumus, semakin cepat tahu bahwa dia jahat. Kan gitu. Jadi tidak perlu diceritakan. Biar tahu sendiri. Cuma tahu sendiri, lebih enak. Lo nggak ngomong, dia nggak baik. Kalau lo ngomong dia nggak baik, gue nggak mau. Ntar gue bilang nggak baik, lo anggap gue ngomongin dia dari jauh. Melihat, merasakan lebih baik daripada mendengar. Nah gitu.
kecuali dia bertanya, Per, menurutmu? Nah, kalau tidak bertanya, tidak usah dibongkar. Kan gitu. Nah, ini kadang-kadang masih di sana aja udah menceritakan jelek. Bagaimana kalau di luar? Ya iyalah kan.